Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Lampun tipayun menjalankan sami-sami menjaga puja segala puji kepada Allah Rabbul Alamin. Rena alhamdulillah dina ieu saat dina ieu subuh urang masih dipaparin nikmat ku Allah, nikmat sehat, nikmat sabar. Alhamdulillah urang masih dipaparin kesempatan kangge ngalaksanakeun ibadah salat subuh berjamaah. Sareng alhamdulillah urang terus ditepankeun deui sareng sasi Maulid, sasi Rabiul Awal. Mudah-mudahan dina urang ditekadkeun atanapi diniatkeun sedia ngagungkeun ngamuliakeun kana sasi dibabarkeun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana kaangkeun diangkeun umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat wa salam mugi-mugi tetep diunsurkeun, dikucurkeun, dipancarkeun junjungan urang sadayana Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sadayana sakitu di kawitan seperti biasa mana urang istighfar 100 pihak di kawitan ku Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa a'la ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, aku pribadi sedih hormat saat dimuliakan Allah. Dinten ieu dinten ka 7 banten sasih Rabi awal atanapi sasih Maulid. Urang saja takdiman wa takriman kana dipedalkeunana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numutkeun katerangan salah sawios carana urang takdiman, urang sejak uludan, salah sawiosna adalah kita membacakan syair-syair atanapi ngawaskeun perjalanan sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah sawiosna anu diurang antos biasa diaos nyaeta kitab Al-Wajanzi tos biasa diaos tiap malam Jumat urang sok ngaos eta. Padahal eta teh sirah nabawiyah. Cuman masalahna kahartos teu ada masalah. Tapi insya Allah secara rohani orang ketika baca itu insya Allah mengerti. Nah, hari ini sampai ke depannya selama bulan Maulid ini kita orang saja mauludan, orang saja ngagungkeun ngamuliakeun kana sasih dipedalkeun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu salah sawiosna yang urang membuka kitab Al-Wajanzi tahun kamari parantos sampai sabaraha tilu gitu orang baca itu. Tetapi khusus untuk tahun ini kita coba buka kitab Syarah
dinamakan Madarijus Su'ud karangan Syekh Nawawi Al-Balkhi, ulama Indonesia Bapak Ibu, tapi beliau mensyarah kitab-kitab, ya salah satunya kitab Berjanji, kemudian kitab Safinah beliau syarah dengan kitab Kasyifat saja, kemudian kitab Tasawuf Bidayatul Hidayah juga disyarah oleh beliau dengan kitab Maraqil Rambutiyah. Kita kirim Fatihah dulu untuk pensyarah Syekh Nawawi dan kitab matannya yaitu Al-Barajanzi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi nurihi fid darin lahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada saudara kita, teman kita yang mengatakan, ngapain baca Berjanji? Kan sekayanya ngapain baca Berjanji? Tidak ada zaman nabinya, memang tidak ada gitu ya. Ngapain baca Berjanji? Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya, orang berpandangan seperti itu dalam baca kitab Berjanjinya juga kurang ada kitanya. Jadi orang melihatnya ngapain? Contoh, di beberapa daerah biasanya tadi ulil bismillahirrahmanirrahim sampai dengan takar-takar itu mungkin dilihatnya itu kurang halal. Jadi ngapain baca Al-Berjanji? Padahal Bapak Ibu semuanya, kalau kita tahu di dalamnya artinya, minimal terjemahannya, bukan syarahnya, minimal terjemahannya itu adalah perjalanannya sirah atau sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari dilahirkan, bahkan sebelumnya dari nasab-nasab beliau-beliau itu yang tiap minggu kita baca itu nasab-nasabnya yang mulia dibacakan sampai kita berdiri mahalul qiyam. Itu ketika beliau diceritakan keluar dari rahimnya ibundanya, itu ketika babarnya itu kita berdiri, itu baru sampai babarnya sampai baru dilahirkannya. Ke belakangnya itu masih panjang ceritanya. Ke belakangnya masih panjang ceritanya. Ya, di kitab Berjanji itu adalah syair-syair. Karena zaman dulu syair-syair itu sangat populer. Bahasa sekarangnya itu sastra, begitu ya. Bahasa kerennya itu adalah puisi. Zaman itu puisi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke kitab ini ada sebuah pesan, ada sebuah nasihat yang para ulama mengatakan ini sebuah nasihat. Tetapi Imam Al-Baihaqi menuliskan ini masuk hadis, salah satu hadis di dalam. Tetapi di imam-imam hadis yang lain tidak ada. Ini hanya nasihat saja, tetapi isinya benar. Isinya benar. Nasihatnya adalah kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamsa. Kun aliman, jadilah kalian alim, seorang yang alim. Jadilah orang alim. Alim itu apa? Alim, orang yang berilmu. Jamaknya ulama.
Jadilah orang yang alim, ya orang yang berilmu. Karena asal akal katanya alima ya'lamu ilman bahwa alimun alim. Jadilah orang yang berilmu. Artinya jadilah orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu itu. Dalam nasihat itu seperti itu. Cuman masalahnya ilmu apa? Gitu ya. Di sini tidak disebutkan ilmunya ilmu apa. Sehingga kalau kita sekolah mencari ilmu sama, itu juga seorang alim. Bahasa kerennya sekarang namanya profesional. Jadilah orang profesional. Begitu. Baik itu ilmu yang berhubungan dengan agama maupun ilmu yang berhubungan dengan ilmu yang umum. Jadi orang yang profesional. Tetapi Bapak Ibu semuanya, kita harus ingat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Iman di dunia ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhirata ka'annaka tamutu badan. Kalau di Al-Qur'annya wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Walaupun dua-dua ilmu itu, ilmu akhirat dengan ilmu dunia, ini disuruh untuk mencari, tetap harus ada yang namanya titik berat seperti yang ada di dalam Al-Quran. Carilah akhiratmu, jangan lupa dunia. Bukan cari dunia, jangan lupa akhirat, tetapi cari akhiratmu, jangan lupa dengan dunia. Sama dengan ilmu pun begitu, jangan dibalik. Cari ilmu akhirat, jangan lupa ilmu dunia. Sehingga harus ada titik berat, gitu ya, harus ada titik berat. Sehingga Bapak Ibu semuanya, ini ilmu pengetahuan umum itu sebetulnya kalau zaman dahulu itu adalah orang-orang Muslim yang paling banyak menemukan ilmu tentang hukum alam dan sebagainya. Ini angka 0 saja Bapak Ibu. Angka 0 itu yang menemukan orang Muslim namanya Al-Khawarij. Itu angka 0. Coba kalau sekarang nggak ada angka 0, bingung lah. 100.000, 50.000 makanya. Itu yang menemukan adalah Al-Khawarij. Cuma orang Barat menutup-nutupi. Dan kita pun nggak mau tahu. Padahal yang menemukan itu adalah orang Muslim, itu ya, orang Islam. Sehingga jadilah orang alim. Orang alim itu orang yang mengajarkan, baik itu pelajaran umum ataupun pelajaran yang lebih utama, yaitu pelajaran akhirat. Begitu. Lebih bagus dua-duanya. Pelajaran agamanya dicari, tidak lupa dengan pelajaran dunianya. Bahasa-bahasa orang lain, bahasa Inggris dan sebagainya, itu untuk menunjang bagaimana ilmu akhirat bisa disebarkan. Ya caranya dengan komunikasi, begitu ya. Makanya Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita yang sekolah yang dimana, alhamdulillah dirojol, didukung, begitu ya. Kita dukung, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang alim. Insya Allah mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Nah, dalam nasihat itu jadilah orang alim. Au muta'aliman, upami kurang terbiasa jadi orang alim. Pak Ustaz boro-boro jadi orang alim. Bahasa Arab dengar ilmu nahwu wa huma tengah nama eta teh. Ilmu fikih tengah tos, ilmu tasawuf aduh bingung, sesah jantung orang alim. Ya udah, upami terbiasa jantung orang alim,
au muta'aliman, jadi muta'alim. Apa itu muta'alim? Muta'alim teh orang yang belajar. Wah, ya marada masuk ya belajar itu. Tetapi ingat, ini dari kata asalnya ta'allama ya ta'allamu. Muta'aliman nantinya muta'alim. Kalau muta'alim itu belajarnya Bapak Ibu tiap hari minimal atau pagi, siang, sore, malam. Nah, itu muta'alim sebutnya. Aduh, kurang boro-boro. Kalau muta'alim berarti yang dimaksud muta'alim di sini adalah seorang santri. Santri itu di kobong atau di pesantrennya itu terus belajar pagi, siang, sore, malam. Pagi sampai siang belajarnya. Kalau zaman sekarang kan biasanya ada boarding school gitu. Maksudnya belajar ilmu dunia, ilmu tentang umum dan alam begitu. Sore dan malamnya belajar ilmu-ilmu yang berhubungan dengan akhir. Nah, itu santri. Begitu. Jadilah orang alim, kalau tidak sanggup jadi santri. Begitu. Aduh, Pak Ustaz, boro-boro. Tosir kamburah, tosir boro-boro pagi siang sore malam. Jangan upami kita makan kumaha, istri dan anak di rumah, gitu kan. Perlu untuk makan begitu. Tidak sanggup Pak Ustaz jadi muta'alim, makanya ada kitab ta'lim muta'alim itu di sana. Tidak sanggup Ustaz jadi muta'alim au mustami'an. Kalau tidak sanggup jadi muta'alim atau jadi santri, mustami'an, jadi mustami minimal. Apa itu mustami? Mustami teh pendengar yang baik. Si Dana ini Ustaz. Pendengar yang baik seperti apa? Ya, kalau mustami'an itu tidak seperti muta'alim. Kalau muta'alim santri bawa buku, bawa pulpen, terus karena yang ditujunya itu ilmunya itu bukan dicari, tetapi diburu, memburu ilmu. Santri itu apa yang diburu? Kalau memburu Bapak Ibu, kita harus sudah siap panahnya, harus sudah siap pistolnya begitu disiapkan karena memburu. Tidak ada meleng-meleng sedikit, tidak ada sedikit ngantuk ya langsung gitu atau apa gitu. Nah, karena memburu ini gitu ya. Beda dengan mustami'an. Kalau mustami'an mendengarkan seperti apa? Mau masuk telinga kanan, telinga kiri, yang penting mendengarkan. Nah, ini mustami, begitu ya. Itu mustami. Nah, ini segala berani ya. Kalau mustami, minimal samigon sakali, makanya disebut dengan mustami. Mustami nah ayat teh tak kurang kayak ya mustami. Nah, cenah Ustaz, aduh hese saminggu sakali hese. Lagi masuk ke masjid teh hese saminggu sakali ngupingkeun teh hese naon sababna? Sok aya we gogodana masuk kantor teh Sabtu Minggu jadi hese umpamana teh bade kuliah subuh teh ahad subuh teh hese. Jangan susah dan mustami teh. Kumaha atuh al-muhibban atau yang terakhir muhibban, orang anu resah karena pangaosan walaupun urang teu dongkap. Minimal anu resah karena pangaosan meskipun urang teu dongkap teu ngahalang-halang karena pangaosan. Teu hese gitu, teu ngahesekeun, teu ngalileuhkeun. Ayo pangaosan, wah naon itu siapa pernah itu, macam-macam gitu. Minimal bukan orang seperti itu. Resep gitu karena pangaosan teh walaupun teu dongkap ka pangaosan. Eta teh muhibban anu resah.
aman resep mah entong ngahesekeun minimal gitu. Nah, gitu nya. Atanapi anu kalebet resep teh teu tiasa dongkap, cairna we. Gitu. Cairna we kane mustami supados anu mustami teh lebet ti kanan bade kaluar deui ku saha ngantuk gitu. Janten we teu kaluar deui gitu. Eta muhibban gitu nya au muhibban. Wala takun homsan entong jadi anu kalimah. Nah, boleh anu tadi jadi orang alim, atanapi muta'alim, atanapi mustami, atanapi muhibban. Entong anu kalimah. Naon anu kalimah teh? Pokona mah anu eueuh opat eta kalimah. Teu asup anu kaopat, anu opat sadayana eta kalimah. Contoh usaha teh jadi orang alim jauh urang itu apa jadi santri geus lewat masana boro-boro gitu. Jadi mustami korean gitu. Jadi anu resep ka pangajian henteu. Jadi anu kalimah nu ngahalang-halangan. Anu teresep anu jadi tukang kompor atau pengajian kita sesat kelar itu gitu ya. Jangan yang jadi yang kelima, minimal dari yang 4 itu muhibbah. Tapi mudah-mudahan orang kalebet anak hati mustami naikkeun saalim janten naon janten muta'alim tiasa janten muta'alim seperti kumaha ya memburu ilmu siapkeun kopina siapkeun pas pada ngantuk teh minum itu memburu. Tetapi kalau mustami ngantuk-ngantuk sedikit alhamdulillah wajar daripada ini, karena keterangan pun ketika datang ke suatu majelis itu adalah taman-taman surga gitu ya. Ketika datangnya pun insya Allah Allah ampuni dari segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Tahetanya ieu teh hiji nasihat bagi kita. Dan sebelum kita masuk ke sini, salah satunya adalah kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah orang yang berilmu tentang sejarah Nabi, atau jadilah orang yang belajar tentang santri ini, tentang maulid ini, tentang al-Barjanzi ini, muta'alim. Atau Nabi jadi muslimi mendengarkan sejarah Nabi, atau jadi muhibbah anu cinta karena sejarah Nabi gitu. Untuk menjadi anu alim sadaya. Nah, salah satu yang urang buka kitabna mudah-mudahan yang barokah kangge urang sadaya. Amin ya Allah. Sampai pada dibuka. Nah, upami pribados ketika membuka kitab, kita buka mukadimahnya dulu. Kenapa? Karena di mukadimah itu berbagai ilmu itu ada. Dan dari mukadimah itu kita bisa tahu ini tingkatannya tingkatan wali gitu. Kenapa? Karena yang menulis tidak sembarangan. Orang yang menulis tahu apa yang dia tulis, begitu ya. Mudah-mudahan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iftatahal mu'allif bil bismillah iftida bil kitabis samawiyyah wa amalan bil ahadisin nabawiyah wa ijma'u ummatil muhammadi ya kadzalika ibtida bil hamdi. Nah, dari kata-kata ini saja kita sudah membahasnya lebih jauh, pasti lama. Mu'allif Syekh Nawawi Al-Bantani membuka kitab ini dengan bismillah. Iftida, kenapa? Karena
ingin mendapatkan faidah bil kitab samawiyah, dari kitab-kitab langit, kitab-kitab samawi. Karena dari dulu Bapak Ibu, kitab-kitab yang Allah turunkan diawalinya dengan bismillah. Sehingga apapun kita ketika menulis, awali dengan bismillah. Ataupun kita dalam berbicara, awali dengan bismillah. Ta'lim seperti ini, awali dengan bismillah. Begitu ya, awali dengan bismillah. Wa amalan bil ahaditsin nabawiyah, dan ingin mengamalkan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis-hadis Nabi mengatakan banyak yang menceritakan keutamaan bismillah. Awali segala sesuatunya dengan bismillah. Wa ijma'ul ummatil Muhammadi, dan ijma'nya umat baginda Nabi dalam hal ini para alim ulama. Para ulama sudah berijma bahwa segala sesuatu yang baik, bacalah bismillah. Segala sesuatu yang baik Bapak Ibu ya. Emang ada yang tidak baik? Ada. Nyolong bismillah itu apa gitu ya. Yang tidak baik kita bisa jangan pakai bismillah dan jangan kita melakukan. Nah, kadzalika ibtida'il hamdi, ini sebagaimana diawalinya setelah bismillah itu alhamdulillah, hamdi bil hamdi. Nah, makanya Bapak Ibu, setelah kita memulai bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, alhamdulillah. Begitu. Awali dengan alhamdulillah. Karena kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalud du'a alhamdulillah. Yang paling afdal, yang paling utama doa itu adalah alhamdulillah. Makanya imam ketika setelah selesai sholat suka berdoa, alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Itu alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Jadi awal doanya itu alhamdulillah. Gitu ya, alhamdulillah. Diakhiri juga dengan alhamdulillah. Gitu. Awal akhir alhamdulillah. Nah, gitu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alhamdulillah itu diawali dengan itu? Karena ingat, saya sering mengatakan berkali-kali, alhamdulillah itu hurufnya ha mim dal. Ha mim dal itu hamadayah madu hamdan bahwa hamidun. Hamid Mahmud itu dari Hamid gitu ya. Kalau umpamanya kita menggunakan sulasi mazid, hamada yuhamidu, nah Muhammadu begitu. Jadi ketika kita alhamdulillah, sebetulnya kita sedang berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diawali dengan bismillah kepada Allah, kemudian kepada baginda Nabi alhamdulillah. Itu sama-sama gitu ya. Bersyukur kepada Allah atas dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini Bapak Ibu semuanya diteruskan, alhamdulillahilladzi iftataha hadal wujud. Aku bersyukur, terima kasih ya Allah yang telah membuka wujud ini, ada ini. Wujudul khalaiq, yaitu wujudnya makhluk, bin nuril Muhammadi, karena nurnya Muhammadi. Nah, ini
asari fi kulli qadiyah, yang menjadi sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rahasia dari segala sesuatu. Nur Muhammadi itu adalah rahasia dari segala sesuatu. Yaitu kuasanya, kudratnya Allah Ta'ala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Nur Muhammadi Allah tiupkan. Waduh, Ustaz dengan posbios kepikir kayak dibacakan dulu. Waja'ala birwazadatuhu ainuri ikhtatamuhu kulli qadiyah, dan menjadikan kebaikan dan zatnya Nur Muhammad ini penutup dari segala sesuatu. Cekap, kita kaget permulaan wali yakin trustnya milih. Yang penting Syekh Nawawi Al-Bantani memulai dengan kata-kata itu, kita baca kata-kata itu, insya Allah ruhani kita ngerti, insya Allah. Cuma otak kita belum sampai. Mudah-mudahan Allah berikan waktu, berikan pemahaman kepada kita suatu saat nanti mengerti dan faham apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi ini, insya Allah. Selanjutnya, Allah yang telah mengkhususkan keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu keluarga Nabi? Qarabatuhu, kerabatnya baginda Nabi itu termasuk keluarga. Wa zawjatuhu, dan istri-istri Nabi yang agung itu termasuk keluarga Nabi. Dan keturunan baginda Nabi yaitu waladihi, anak-anaknya, anak cucunya, itu keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang suci. Allah telah mengkhususkan itu semua. Minal uyubil wal ma'lum, dari aib-aib yang dohir dan yang batin. Allah sucikan yang namanya kerabat Nabi dari aib-aib dohir dan aib-aib batin. Aib dohir itu apa? Nah, kita sering baca di Barzanji itu, hafizul ilahu karomatan li Muhammadin. Allah menjaga apa? Menjaga turunan Nabi, menjaga keluarga Nabi. Nur dari sana itu suci, tidak pernah sekalipun terjadi yang namanya perzinahan di atasnya. Sehingga Nabi itu dari Nabi Adam ke sananya itu dari keturunan yang suci. Gitu ya. Ketika kita membaca itu adalah pemakluman bahwa di dalamnya itu diceritakan Nabi itu dijaga dari atasnya itu tetap, ya, udah pasti dijaga kesuciannya. Bukan Allah jaga itu dari sananya, itu dari Nabi Adam sampai ke Sayyidah Hawa, terus itu sampai ke Sayyidah Abdullah, kemudian dari Sayyidah Abdullah ke Sayyidah Aminah dilahirkannya kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil asraril ilahiyah,
dengan rahasia-rahasia keilahian. Wa hiya ma afadahu Allah Ta'ala 'alal qulubi minal ma'arif. Yang maksudnya rahasia-rahasia keilahian itu adalah Allah berikan kepada qalb, kepada hati yang tadi disebutkan kerabat, saudara, keturunan Nabi, minal ma'arif, ilmu ma'rifat, kenal dengan Allah. Sehingga Bapak Ibu semuanya, kita kadang suka jengkel juga mendengar ada yang mengatakan keluarga Nabi masuk neraka, urusan lu apa gitu. Coba ikut campur dengan mengatakan seperti itu, gitu ya. Di sini sudah dijelaskan orang tua Nabi orang yang suci, gitu ya, orang yang suci. Jadi kalau ada yang mengatakan masuk neraka dan sebagainya, itu perlu dilihat lagi dia ngambilnya dari mana. Kita bahas debatnya panjang lagi, Bapak Ibu ya. Udahlah, bagi kita ini sudah kita sering baca tiap malam Jumat, itu memaklumatkan itu, begitu ya. Jangan ada dalam kalau kita ada yang mengatakan, ada hadisnya Nabi mengatakan abi wa abuka finnar gitu, ayahku dan ayahmu di neraka, ya. Tetapi tiap malam Jumat kita memaklumatkan Nabi itu turunan orang-orang yang suci. Cukup sampai sana untuk kita masuknya cukup, gitu ya. Biarkan orang-orang yang ahli yang berdebat tentang itu. Untuk bagi kita, insya Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu turunan orang-orang yang suci dari sana. Fakanu, maka ahlihi, keluarga Nabi itu dan keturunannya itu jadi benteng penguat di ahli ardi, ahli bumi, gitu. Inilah dalilnya Bapak Ibu yang sering kita dengar, bahwa ulama-ulama itu pasaknya bumi. Pernah dengar pakuknya bumi? Maksudnya adalah ulama yang arif billah, yang kenal dengan Allah. Karena ada ulama yang tidak kenal dengan Allah, ada juga, gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini sama dengan yang dikatakan oleh Syekh Nawawi, bahwa keluarga Nabi itu orang-orang yang arif billah, yang kenal dengan Allah, sebagai benteng penguat ahli ardi, ahli bumi. Sehingga ulama-ulama yang arif billah, yang kenal dengan Allah, itu adalah benteng penguatnya bumi ini. Sehingga kalau sudah tidak ada yang arif, yang sudah tidak kenal dengan Allah, hancurlah bumi ini. Itu maksudnya. Jadi yang bumi ini masih ada, bumi ini masih berjalan, itu salah satunya ada paku-paku buminya, yaitu orang-orang yang kenal ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam kitab-kitab diceritakan ini jumlahnya 124.000. Jadi dari zaman dulu Nabi itu jumlahnya 124.000, yang kenal dengan Allah itu 124.000. Jadi setelah Nabi ada yang wafat, nurnya turun terus sampai sekarang itu ada 124.000. Cuman kita tidak tahu di mana. Apakah itu ada di dekat kita? Kita tidak tahu. Sedangkan beliau pasti akan menjauh dari urusan dunia. Dia hanya berdoa, terus berdoa kepada Allah. Doanya apa? Doanya orang yang maksiat itu nggak diajak, itu salah satunya dengan doa gitu ya. Makanya kita itu harus berterima kasih kepada orang-orang yang sering berdoa, orang-orang yang arif billah. Makanya ada kita menjauh boro-boro gitu. Makanya kita ya setelah ini kita berdoa kepada para wali-wali Allah, insya Allah
pewaris para nabi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falaulahu, maka karena tidak ada mereka pasti akan binasa ahli bumi ini. Nah itu tadi yang diceritakan. Kalau tidak ada mereka maka akan binasa ahli bumi ini. Kama ruwiyatil hadis, seperti yang diriwayatkan di berbagai hadis. Wadini, dan penyebar syariat agama, hukum-hukum syariat, gitu ya, hukum-hukum syariat. Mereka semua ulama-ulama pewaris para nabi. Sangat baik. Wassalatu, dan sholawat, wassalamu, dan keselamatan, ala khairil bariyah, kepada, mudah-mudahan disampaikan kepada makhluk terbaik. Siapa makhluk terbaik? Tidak lain dan tidak bukan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Di sini diceritakan kenapa ada sirnya ala lagi. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah, atau ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, pakai ala lagi di sana. Sedangkan sahabatnya wasahbihi, tidak wa ala ashabi gitu. Jadi di sana itu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, seterusnya ya. Ternyata hasilnya itu Bapak Ibu semuanya ada dua. Allah yang pertama kepada Nabi itu berbeda derajatnya dengan Allah kepada keluarganya. Alihinya itu berbeda. Itu menunjukkan perbedaan derajat. Dan yang kedua, kalau kita menyamakan Allah, ala Sayyidina Muhammad wa alihi, umpamanya kayak gitu, menurut Syekh Nawawi dalam kitab ini, itu su'ul adab. Adab kita kurang pantas, begitu ya. Kadang-kadang kita kurang pantas. Makanya suka Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi ya. Kemudian washabihi, sahabat-sahabat. Apa itu sahabat? Al-Muhajirin wal Ansor. Sahabat itu sahabat Muhajirin dan Ansor. Berarti zaman dulu, sekarang kan sudah tidak ada. Jadi sahabat Muhajirin yang ikut hijrah Nabi ke Madinah dan Ansor yang menerima Nabi berada di Madinah, itu sahabat. Jadi kalau ada sekarang yang ngaku sahabat, bohong. Sahabat Nabi bohong. Wa atba'ihi, dan pengikutnya. Apa itu atba'ihi? Minal muslimina wal ais. Yang disebut atba'ihi itu adalah kaum muslimin walaupun dia maksiat. Nah, itu maksudnya ini, gitu ya. Atba'ihi maksudnya umat muslim walaupun sok aya maksiatan, eta maksudnya atba'ihi. Wa mawalah. Nah, suka ada ya wa mawalah terakhirnya. Kalau wa mawalah ay akrabahu wa wahibah. Wa mawalah ini adalah manusia yang mengagungkan, yang memuliakan, dan yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah ada wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Itu maksudnya untuk kita semua. Sehingga disarankan atau di apa ya, bagusnya bagi kita di awal pembicaraan apapun itu, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Assalamualaikum, mau rakaat mau apapun, bagusnya itu. Umpamanya mau interupsi atau mau ada komentar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Cukup. Terus itu mah langsung ya bicarakan yang lain. Karena jangan bagusnya begitu, tidak umpamanya pembukaan ikut yang sebelumnya.
makhluk yang dicintai beliau, begitu ya. Terus tamu dengan pelaku ketika harusnya Bapak Ibu insya Allah Bapak Ibu orang rajin jadi orang saja mengudah, makanya orang saja mengudah dan mengudah teh kepada anu sepertos kumaha karena mengudah itu caranya minimal ayat opat. Alam ini, insya Allah bukan payu nanti. Karena minimal ayat opat ya. Istilah ini salah penyampaian karena itu termasuk meludah ya, atau bukan di awal minimal 4 hal gitu. Insya Allah mudah-mudahan mudah-mudahan saya akan pengen rahmat dari Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan itu tuh seperti biasa orang zikir asmi Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdallahi hamdan yuwaffiqu wa yukafi manzilan. Rabbana la tuqabbal min jalalika wa atimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidi Allahu farij bihi wa nawashih bihi wa nawadi bihi lana wa salli bihi wa lana wa bihi wa lana wa taqabbal bihi wa lana wa salli bihi wajadna wa nasbi wa shalla wa rabbi wa lana wa taqabbal bihi wa sunnatina wa shfi wa radana wa rafa bihi darajatina fid dunya wal akhirah wa ja'alna bainana wa bainana wa min khawfina wa min tahtina wa fawqina wa hayatina wa qutina wa fi quburina wa shafa'atina yawm al-qiyamati ala anfusina wa sakir biha wa zina sanatina wa tabarakati alaina wa taqabbal bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa tabarak bainana wa bainahu wa tadakhala wa tubina ila jamalil karim alladhina namta alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa ulaika rafiqa Allahumma inna nas'aluka min khayri kulli ajlihi wa ajlihi wa minhu wa ma la na'lam wa a'udhu min sharri kulli ajlihi wa ajlihi wa minhu wa ma la na'lam Allahumma inna nas'aluka bi asma'il husna wa bi sifatil a'la Qur'anil karim wa bi jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi a'mal salihah hasil maqasid dan menggerakkan hajat masing-masing ya Allah.
وصلى الله على سيدنا